Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada saya, Farhan Mubarok dengan NIM 19220276. Dan saya, Clara Safrana Fernandes dengan NIM 19220200. Kami akan mempresentasikan tentang jurnal penelitian kami yang berjudul Konten Ilegal dan Kebebasan Ekspresi, Dilema Hukum di Era Platform Digital. Di sini kita akan jelasin apa sih latar belakang kita mengambil tema tersebut. Pertama itu ada tantangan hukum di era digital. Yang kedua ada dilema regulasi dan kebebasan berekspresi. Dan yang ketiga, kebutuhan kerangka regulasi yang seimbang. Nah, apa sih tantangan hukum di era digital itu? Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu kan membuka ruang ekspresi yang luas, tetapi juga menghadirkan resiko penyebaran konten ilegal seperti hoaks, ujaran kebencian, pornografi, dan lain-lain yang menuntut adanya regulasi hukum. Sedangkan dilema regulasi dan kebebasan berekspresi, yaitu ada Undang-Undang ITE dan regulasi terkait memberi dasar hukum untuk modernisasi konten, namun penerapan sering dianggap ambigu dan berpotensi mengekang kebebasan berpendapat, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan penyalahgunaan kekuasaan. Dan latar belakang kita yang ketiga itu karena kebutuhan kerangka regulasi yang seimbang. Negara dan platform digital itu menghadapi tanggung jawab ganda. Pertama, melindungi masyarakat dari konten berbahaya sekaligus menjaga ruang demokratis. Dan yang kedua, itu karena diperlukan regulasi yang proporsional, transparan, akuntabel, serta melibatkan masyarakat sipil agar kebijakan tidak melemah demokrasi digital. Nah, di penelitian ini ada 3 masalah yang akan kita hadapi. Yang pertama itu ambiguitas regulasi Undang-Undang ITE dan aturan terkait, yaitu ketentuan hukum seringkali terlalu luas dan tidak jelas, sehingga berpotensi disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi. Yang kedua itu ada resiko penyalahgunaan kekuasaan. Proses penghapusan konten ilegal kerap kurang transparan dan akuntabel, menimbulkan kekhawatiran akan sensor berlebihan serta efek jerah, yaitu chilling effect pada masyarakat. Dan yang terakhir itu ada dilema tanggung jawab platform digital. Kenapa bisa disebut seperti itu? Platform harus menyeimbangkan kewajiban hukum atau menghapus konten berbahaya dengan menjaga ruang demokrasi bagi pengguna. Moderasi yang terlalu ketat bisa melemahkan demokrasi, sementara pengawasan yang longgar memungkinkan konten berbahaya menyebar luas. Nah, tujuan kita dalam melakukan penelitian ini, yang pertama itu mengurai dilema hukum di ruang digital. Penelitian ini ingin benar-benar membedah bagaimana regulasi seperti Undang-Undang ITE dan Perkominfo nomor 5 tahun 2020 berhadapan dengan kenyataan di lapangan. Di satu sisi, regulasi hadir untuk melindungi masyarakat dari konten berbahaya, tapi di sisi lain bisa jadi alat yang mengekang kebebasan berpendapat. Tujuannya adalah menemukan titik tengah yang adil di antara perlindungan hukum dan kebebasan berekspresi. Nah, yang kedua itu tujuan kita ini ingin menguji regulasi dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini tidak hanya berhenti pada teori, tapi menggunakan bahan hukum primer, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang ITE, dan KUHP. Sekunder ada literatur akademik serta jurnal hukum. Dan yang terakhir ada tersier, yaitu kamus hukum dan ensiklopedia, untuk melihat apakah regulasi yang ada benar-benar sesuai dengan prinsip konstitusi dan standar hak asasi manusia internasional. Jadi, tujuannya bukan sekedar mengkritik, tapi juga menilai keselarasan hukum Indonesia dengan norma global. Yang ketiga itu ada merumuskan kerangka regulasi yang lebih sehat untuk demokrasi digital. Penelitian ini ingin menawarkan gagasan tentang regulasi yang proporsional, transparan, dan akuntabel. Bukan hanya aturan yang kaku dari pemerintah, tapi juga melibatkan masyarakat sipil, mekanisme pengawasan independen, dan partisipasi publik. Harapannya, regulasi tidak sekedar jadi alat kontrol, melainkan bisa memperkuat demokrasi digital yang inklusif, di mana kebebasan berekspresi tetap terjaga tanpa mengorbankan keamanan masyarakat. Ada 4 tinjauan dari penelitian kita. Yang pertama, pertanggungjawaban platform
digital. Nah, penelitian ini sebelumnya menekankan bahwa tanggung jawab atas konten berbahaya tidak hanya ada di tangan pengguna yang membuat atau menyebarkannya, tetapi juga melekat pada platform digital sebagai medium penyebaran. Platform dituntut punya sistem moderasi yang efektif, misalnya penyaringan otomatis atau kebijakan takedown, agar dampak negatif konten bisa dicegah. Namun, dilema muncul. Bagaimana sih cara platform bisa tegas menindak konten ilegal tanpa sekaligus membatasi kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi? Yang kedua itu ada regulasi konten online dan kebebasan berbicara. Regulasi dibuat untuk melindungi kebebasan masyarakat dari hoax, ujaran kebencian, dan pornografi. Tapi di sisi lain, regulasi ini bisa jadi pedang bermata dua. Kalau terlalu ketat, masyarakat takut bicara karena khawatir terkena sanksi hukum, yaitu chilling effect. Kalau terlalu longgar, konten berbahaya bisa bebas menyebar dan merugikan publik. So, ada ketegangan nyata antara perlindungan hukum dan kebebasan berpendapat. Dan yang ketiga, ada lagi nih, kebebasan berekspresi di era digital. Kebebasan berekspresi adalah hak konstitusional, tetapi bukan berarti bebas tanpa batas. Penelitian ini menekankan bahwa kebebasan ini harus diimbangi dengan tanggung jawab hukum agar tidak merugikan orang lain atau mengganggu ketertiban umum. Tantangan terbesarnya adalah membedakan mana kritik sah, mana ujaran kebencian, dan perbedaan tafsir ini sering menimbulkan kontroversi hukum. Yang keempat, dilema hukum di era platform digital. Literatur hukum kontemporer menunjukkan bahwa dilema ini multidimensi. Yang pertama, ada normatif. Konstitusi menjamin kebebasan berpendapat, tapi Undang-Undang ITE membatasi konten tertentu. Yang kedua itu ada praktis. Platform digital harus patuh pada regulasi sekaligus menjaga ruang ekspresi pengguna. Yang ketiga itu ada global. Standar internasional, misalnya ICCPR, menekankan pembatasan hanya boleh dilakukan jika benar-benar diperlukan. Jadi, kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pengaturan konten ilegal di era digital adalah dilema besar yang tidak bisa diselesaikan dengan aturan kaku semata. Negara memang punya kewajiban melindungi masyarakat dari hoax, ujaran kebencian, pornografi anak, dan pelanggaran hak cipta. Tetapi di sisi lain, kebebasan berekspresi sebagai hak dasar warga juga harus dijaga agar ruang publik digital tetap hidup sebagai area demokrasi. Undang-Undang ITE dan Permen Kominfo nomor 5 tahun 2020 memberi dasar hukum modernisasi konten. Namun, praktiknya sering menimbulkan efek jera karena digunakan terlalu luas terhadap kritik sosial atau politik. Platform digital pun berada di posisi yang sulit. Harus patuh pada regulasi sekaligus menjaga kepercayaan pengguna. Perbedaan standar hukum antar negara membuat modernisasi semakin rumit, sehingga solusi yang ditawarkan adalah regulasi yang proporsional, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan masyarakat sipil serta pengawasan independen agar demokrasi digital tetap sehat, inklusif, dan berkeadilan. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengarkan presentasi dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.